Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini di bulan Ramadan penuh berkah ini kita masih dikasih kesempatan buat ngumpul melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak jamaah sholat subuh Darul Muttaqin rahimakumullah, izin disclaimer sebelumnya bahwa mungkin saya bukan ustadz, tidak ceramah-ceramah tentang agama. Biasanya saya mau ngangkat topik yang berbeda untuk yang saya maju kali ini. Pertama saya mau tanya dulu, agak grogi nih. Buat bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang pernah make KB? Ibu-ibu mungkin? Ada. Mungkin kalau bapak-bapak ada yang pernah make KB? Enggak pernah. Ibu-ibunya ya harusnya. Kalau mas-masnya mungkin nih ada Mas Faiz, ada adik-adik juga yang pernah ini, apakah pernah make KB ya? Belum, masih kira belum. Kalau saya kok malah yakin bahwa kebanyakan kita sekarang pasti pada pakai KB, baik tua maupun muda. Kenapa? Karena KB itu sekarang bukan tentang keluarga berencana, tapi singkatan dari kecerdasan buatan atau dibilang AI. Saya biasanya nyebut AI bukan AI. Ini istilah KB ini saya kutip dari ceramahnya Ustadz Profesor Quraish Shihab di kampusnya Pak Zainal akhir tahun kemarin di UI. Apa itu KB atau kita nyebutnya AI aja ya? AI ini kemarin saya perhatikan yang kelihatan adalah bagi kita semua, ada postingan beberapa waktu yang lalu, ada postingan di grup Masjid Darul Muttaqin tentang video grok yang merubah tampilan seseorang, petugas SPBU kalau nggak salah waktu itu, yang tadinya direkam baju biasa terus kemudian diubah bisa jadi pakai hal yang tidak pantas itu. Terus mungkin tahun kemarin ada tren waktu lebaran tuh saya ingat pada ngedit fotonya jadi kartun, jadi Ghibli dan segala macam, atau bahkan ada yang dibikin video gerak-gerak, ada yang rekam video beliau sama kakeknya yang sudah meninggal pakai HP terus kayaknya saya share semua. Yang canggih lagi mungkin di Amerika tuh kayak zaman saya waktu kecil ada film Knight Rider, ada mas-mas bisa manggil mobilnya datang sendiri, nggak ada orang sopirnya, terus jemput dia naik. Kalau nggak salah di Amerika sekarang udah model kayak itu, pakai go-kart tapi nggak ada supirnya. Dan dipakai anak-anak tadi, mas-mas juga pasti banyak pakai AI sekarang karena pakai ChatGPT buat ngerjain tugas tulisan atau bahkan hanya buat ngegame, ngelawan musuhnya biasanya AI atau komputer. Jadi AI itu sebenarnya adalah ringkasannya semacam teknologi zaman sekarang ini yang bisa bikin mesin komputer, dan yang sekarang berarti HP. Kita pakai semua banyak yang bisa meniru kemampuan berpikir manusia. Karena HP sudah jadi pegangan hari-hari, maka HP pun sekarang sudah pakai AI. Makanya saya tadi bilang bahwa hampir semua jemaah sekarang yang sudah pernah pakai HP pasti di dalamnya sudah pakai AI, jadi menggunakan AI tiap hari. Gitu. Yuk, pertanyaan selanjutnya terus ngopo Mas? Kenapa kalau ada AI, kenapa kita nggak pakai juga? Apakah ngaruh? Itu ngaruh banget. Karena saking halusnya AI masuk ke kehidupan kita jadi nggak sadar kita udah dikelilingi AI itu. Misalnya jenengan nonton YouTube, kalau scrolling itu pasti videonya
yang jenengan senengin terus, nggak ada video yang lain, ya itu ada AI yang mikirin bahwa oh ini Pak Dion ini senengannya mancing, kasihnya videonya tentang mancing terus. Itu AI. Di WA Group ya seperti yang kemarin ada postingan video, beberapa saya amati beberapa video yang kelihatan viral itu sebenarnya kayaknya buatan AI yang terus dikompos di bagus seperti aslinya, terus di share yang ya orang-orang pada nge-share gitu. Terus di YouTube anak-anak itu sekarang banyak konten-konten yang katanya namanya istilahnya video anomali, bikin karakter-karakter ajaib-ajaib, terus karena mereka nontonnya short, ya scrolling ya ketemu terus gitu. Hoax juga, misalnya orang bikin hoax video Pak Prabowo berantem sama Pak Jokowi, ya itu mungkin gambar yang sekarang itu kelihatannya mirip tapi walaupun itu nggak pernah terjadi. Ya itu ngeri sebenarnya. Kita hidup di zaman kayak gitu sekarang. Kalau ya buat ekstrospeksi diri aja buat kita bahwa Islam sebenarnya sudah ngajarin hal yang buat nangkal ini, yaitu lewat konsep tabayun. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 6 saya bacakan artinya. Wahai orang-orang beriman, jika ada orang fasik datang membawa satu berita, maka tabayunlah, ceklah, teliti lagi kebenarannya. Jangan asal terus dapat di grup, nge-share ke grup yang lain. Jadi ada istilahnya sekarang saring sebelum sharing. Ya mungkin sharingnya sekarang tuntutannya bisa sharing lebih tidak online karena lebih banyak ketemu, silaturahmi tatap muka buat saling tabayun. Terus yang kedua mungkin kalau buat anak-anak kita, kalau bisa sih kita melindungi karena dengan konten itu kalau setiap hari pas libur gitu dari pagi sampai malam megang HP terus paparannya konten AI negatif gitu ya kurang baik nih. Karena sebarannya mudah sekali, ada yang mungkin yang SMP SMA udah pakai grup kelas, nanti temannya posting gambar-gambar kayak kemarin di YouTube tadi pasti ada scrolling pasti ada yang kan anak saya juga masih kayak nggak bisa lepas dari HP-nya, tontonannya kayak gitu. Baiknya anak-anak mulai dikurangi jam layarnya, perbanyak main di luar mungkin. Dan buat bapak ibunya mungkin bisa kurangi share foto pribadi ya, karena kita nggak tahu ternyata ada orang iseng menyalahgunakan itu sekarang gampang banget gitu loh. Diambil fotonya dapat di ini atau di share itu, orang nggak seneng langsung dibikin cuma pakai HP aja Pak Bu, langsung jadi berubah. Tapi juga ini sebenarnya ada bagusnya juga bagi yang muda-muda, anak-anak nih mungkin nanti besok ke depannya, ayo kita bisa pelajari, kuasai teknologi AI ini, tapi untuk hal yang baik-baik. Kemarin kapan tuh Rabu pagi saya sempat ngobrol sama Ustadz Fatur, AI, kata beliau, AI ini ya termasuk nikmat dari Allah. Pas zaman kita ini kita kok ada fasilitas ini, diciptakan AI. Itu sama kayak api sama pisau, semua tinggal gimana niatnya. Kata Ustadz kemarin, innamal a'malu binniyat, kalau kita amalnya niatnya baik, bikin AI untuk kebaikan ya bisa gitu. Gitu aja. Mungkin semoga kita sama-sama berdoa semoga kita keluarga besar Jamaah Darul Muttaqin dilindungi Allah dari fitnah-fitnah AI ini masa sekarang. Amin. Sekian sedikit yang bisa kami bagi, semoga bermanfaat. Bila ada yang salah itu dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.